Kisah Raja Abdul Hamid II, sang raja terakhir yang berjuang menahan runtuhnya Utsmaniyah. Bab I, bayi dari istana Dolmabahce. Angin musim gugur tahun 1840. Dua menyapu permukaan laut Bosforus dengan bisikan dingin. Bulan sabit menggantung di langit Istanbul seperti lambang takdir yang menanti. Di dalam istana megah Dolmabahce, seorang bayi laki-laki lahir dalam keheningan bercahaya. Ia diberi nama Abdul Hamid, putra dari Sultan Abdul Majid Pemai dan Tirsem Hanim, seorang wanita Kaukasia yang lembut dan tenang. Sejak kecil, Abdul Hamid tak tumbuh seperti pangeran biasa. Ia tidak terlalu suka keramaian istana, pesta-pesta, atau parade militer. Ia lebih memilih sudut-sudut perpustakaan dan pelataran, taman di mana ia bisa membaca buku, sejarah dan menulis puisi. Ia belajar Al-Quran dan hadis, tetapi juga menguasai bahasa Prancis, Arab, Persia, bahkan sedikit Jerman. Ia tumbuh menjadi pribadi yang kontemplatif, pendiam, namun tajam dalam mengamati dunia. Ayahnya, Sultan Abdul Majid, menginginkan reformasi dan kemajuan. Tetapi negeri ini, Utsmaniyah, sudah mulai keropos dari dalam. Abdul Hamid melihatnya sejak dini, pejabat yang korup, elit istana yang malas, dan kekuatan Eropa yang makin mencengkeram. Masa kecilnya adalah sebuah pelajaran diam tentang dunia, yang sedang runtuh pelan-pelan. Bab 2, Jalan Menuju Takhta. Pada tahun 1876, setelah dua sultan sebelumnya diturunkan karena tekanan politik dan gangguan jiwa, Dewan Menteri Utsmaniyah menatap ke arah Abdul Hamid sebagai pilihan terakhir. Ia tidak ambisius, tetapi justru itulah yang membuatnya dianggap netral. Apakah aku harus menerima takhta ini? Ketika aku tahu itu bukan mahkota, melainkan beban kutukan? Tanya Abdul Hamid pada dirinya sendiri. Namun sejarah tak memberi banyak pilihan. Pada tanggal 31 Agustus, ia dinobatkan sebagai Sultan ke-34 dari Kekaisaran Utsmaniyah, sekaligus Khalifah seluruh umat Islam. Ketika ia pertama kali duduk di singgasana kekaisaran di Istanbul, ia tidak melihat kejayaan melainkan reruntuhan. Kekaisaran Utsmaniyah saat itu bukan lagi raksasa dunia. Islam itu adalah tubuh tua yang digerogoti utang, kehilangan wilayah dan dikelilingi musuh. Tapi Abdul Hamid bersumpah dalam hati, ia akan menjadi tiang terakhir yang menyangga reruntuhan sejarah. Bab 3, Tangan Besi dan Rantai Rahasia. Langkah pertamanya mencengangkan semua pihak. Ia mengesahkan konstitusi Utsmaniyah, sebuah langkah liberal yang membuka jalan bagi parlemen, kebebasan pers, dan harapan baru bagi rakyat. Tetapi itu tak berlangsung lama. Ketika Perang Utsmaniyah-Rusia meletus pada tahun 1877, Utsmaniyah kalah telak. Kerugian wilayah dan tekanan diplomatik membuat Abdul Hamid memutuskan ia harus memerintah dengan tangan besi. Ia membubarkan parlemen, mencabut konstitusi, dan memulai era istibdat, zaman pemerintahan absolut. Para penentang diamankan, koran-koran disensor,